Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, semoga segala pujian tercurah kepada Allah dan semoga segala keberkahan Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan yang kita tunggu bersama. Karena di bulan Ramadan Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Segala kebaikan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Dan Allah bentangkan seluas-luasnya ampunan bagi orang-orang yang berdosa. Tentunya kesempatan ini tidak akan kita lewatkan begitu saja, dan tentunya kesempatan ini akan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, pada akhirnya nanti kita akan menemukan dua kelompok manusia di akhir Ramadan. Kelompok pertama adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni segala dosa yang telah berlalu. Tiada kebahagiaan yang lebih bahagia daripada kebahagiaan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kayaumin waladatuhu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan ke atas dunia, suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada kelompok yang pertama ini, kelompok yang beruntung yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang kedua, mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa mereka merugi? Karena mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Karena lisan yang tidak terjaga. Rasulullah menggambarkan orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan ini adalah orang-orang yang celaka. Bu'dun man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang dipertemukan dengan Ramadan akan tetapi Ramadan tidak membuat dosanya terampuni. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kenapa mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayata ta'am wa syarab. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, dan beramal dengannya, maka Allah tidak berikan pahala terhadap ibadah puasa yang berikan, yang ia lakukan, dan terhadap makanan dan minuman yang dia tinggalkan di siang hari di bulan Ramadan. Dalam kesempatan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan penjelasan, laisa siyamu minat ta'ami wa syarab, walakin asya minal lagwi wal lafaz. Puasa itu tidak saja menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi menjaga lisan dari perkataan kotor dan perkataan keji. Terjawab sudah kenapa mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah, karena lisan yang tidak terjaga, karena lisan yang tidak terpelihara. Karena sesungguhnya lisan yang terjaga, dia akan terjauh dari perkataan yang kotor, terjauh dari perkataan yang lagha, terjauh dari perkataan yang keji. Kita tahu betapa besar peran lisan itu.
Allah Subhanahu wa taala masukkan seseorang ke dalam surga karena lisannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala lemparkan seseorang ke dalam neraka karena lisannya. Seseorang yang selama ini hidup dalam kekafiran, berbuat dosa, kemusyrikan, ketika ia masuk Islam, lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ajal menjemputnya, insyaallah Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, seseorang yang selama ini hidup dalam agama Islam, akan tetapi lisannya berkata sebagaimana kepada Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Maka telah kafirlah orang yang lisannya mengatakan sesungguhnya Allah sama dengan tiga sama dengan satu. Nah, inilah besarnya peran lisan dalam kehidupan kita. Kita mengetahui lisan yang terjaga, lisan yang baik adalah ukuran dari keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Jadi seseorang yang beriman dengan Allah dibuktikan dengan lisannya yang senantiasa terjaga dan terpelihara. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Seseorang akan selamat apabila ia mampu menjaga lisannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua agar kita bisa mampu menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.